Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5B yang hebat, pada hari ini kita belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Anak-anakku, sebelum kita masuk materi penjumlahan bilangan pecahan, kita ulang kembali, kita mengingat kembali tentang bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Anak-anakku, bilangan A itu disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Contoh bilangan pecahan. Nah, di sini ada 5/7. Angka 5 itu disebut sebagai pembilang dan angka 7 disebut sebagai penyebut. Paham anak-anak nggih? Saya ulang, 5/7. Angka 5 itu disebut sebagai pembilang dan angka 7 disebut sebagai penyebut. Kita lanjutkan. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Saya ulangi lagi. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. A per B disebut pecahan biasa jika A itu lebih kecil daripada B. Contoh. Saya ulang lagi. Contohnya pecahan biasa adalah sebagai berikut. 1/2 ya, disebut sebagai pecahan biasa karena 1 itu lebih kecil daripada 2. Paham? Saya ulangi lagi nggih. 1/2 disebut sebagai pecahan biasa karena 1 itu adalah lebih kecil daripada 2. Contoh lain. 5/7. 5 itu lebih kecil daripada 7. Jadi 1/2 dan 5/7 itu disebut sebagai pecahan biasa. Kita lanjutkan. Jenis-jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. A per B disebut pecahan campuran jika A itu lebih besar daripada B. Saya ulangi lagi. Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. A per B disebut pecahan campuran jika A lebih besar daripada B. Contoh. Anak-anakku, silahkan diperhatikan. Contoh pecahan campuran adalah 5/2. Karena 5 itu lebih besar daripada 2, maka pecahan 5/2 itu disebut sebagai pecahan campuran. Saya ulangi lagi nggih. 5/2 itu disebut sebagai pecahan campuran karena 5 itu lebih besar daripada 2. Sehingga pecahan 5/2 itu disebut sebagai pecahan campuran. Contoh lain adalah 10/4. Karena 10 itu lebih besar daripada 4, maka pecahan 10/4 itu disebut sebagai pecahan campuran. Paham anak-anakku nggih? Anak-anakku, setelah anak-anak paham akan pecahan biasa dan pecahan campuran, marilah kita ke materi inti, yaitu penjumlahan pecahan. Yang pertama adalah kita membahas menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang sama.
Anak-anakku, untuk menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut sama dapat kita lakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh soal, silahkan diperhatikan. Ada 1/6 ditambah 2/6. Yang kedua ada 2/5 ditambah 4/5. Kita selesaikan bersama-sama nggih. Yang pertama 1/6 ditambah 2/6. Nah, anak-anakku sangat mudah ini buat anak-anak nggih, karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung bisa kita selesaikan atau bisa kita kerjakan dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Pembilangnya ada 1 dan 2. Jadi 1 ditambah 2 pembilangnya, penyebutnya tetap kita tulis 6, langsung kita jumlahkan, ada 3/6. Jadi 1/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 3/6. Contoh lain tadi 2/5 ditambah 4/5. Nah, kita selesaikan. Yang kita tambahkan adalah pembilangnya saja. 2 ditambah 4, kita tulis penyebutnya tetap, jadi sama dengan 6/5. Ya, paham anak-anak nggih? Untuk bilangan berpenyebut sama, kita jumlahkan, langsung bisa kita jumlahkan, yaitu pembilangnya. Penyebutnya kita tulis tetap. Selanjutnya, kita menjumlahkan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda atau tidak sama. Caranya bagaimana? Untuk menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut berbeda, maka kita dapat menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebutnya, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Masih ingat anak-anak nggih cara mencari KPK? Contoh soal, ada 7/9 ditambah 1/3. 1/4 ditambah 2/6. Mari kita selesaikan bersama-sama dengan cara menyamakan penyebutnya dengan cara kita mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Contoh soal yang tadi adalah 7/9 ditambah 1/3. Untuk menyelesaikan soal yang ini, karena penyebutnya belum sama, mari kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari masing-masing penyebut, yaitu 9 dan 3. Kita cari kelipatannya anak-anak nggih. 9 kelipatannya setelah 9 18, terus 27 dan seterusnya. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, sampun 12 misalkan, dan seterusnya. Mari kita cari kelipatan yang sama dari 9 dan 3, yaitu kelipatan yang paling kecil, persekutuan yang paling kecil yang sama adalah ini 9. Nah, ini anak-anak nggih. Jadi sudah ketemu kelipatannya, yaitu 7/9 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya tadi, ketemu 9, yaitu ditambah ini 9. Oke, 7 tetap ya pembilangnya 7, 9. 3 kita kalikan dengan 3. Oke. Nah,
Jadi ini sama dengan 3. Sama dengan, baru dapat kita jumlahkan kalau sudah penyebutnya sama, yaitu sama dengan 10 per 9. 1 per 4 ditambah 2 per 6. Nah, sama, karena penyebutnya belum sama, kita samakan dulu dengan cara mencari KPK, yaitu 4, kelipatan dari 4 adalah 4. Kita lanjutkan, 8, 12, dan seterusnya. Selanjutnya kita cari 6. Ya, ada 6, kelipatannya 12, 18, dan seterusnya. Nah, mari kita cari persekutuan yang terkecil. Ya, yaitu di sini ada 12. Sudah ketemu, kita samakan penyebutnya menjadi 12. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah menemukan penyebutnya, yaitu kelipatan dari 4 dan 6 adalah 12. Kita lanjutkan. 1 per 4 ditambah 2 per 6 sama dengan, tadi sudah ketemu penyebutnya, yaitu 12. Kita tulis dulu 12. Oke, ini adalah kali 3, pembilang juga kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3, ini kali 2, pembilang juga kali 2, 2 kali 2 sama dengan 4, sama dengan 7 per 12. Jadi ketemu anak-anak nggih, sama dengan hasilnya adalah 7 per 12. Anak-anakku, anak-anak sudah paham nggih cara mencari penjumlahan, hasil penjumlahan dari pecahan yang berpenyebut tidak sama dengan cara bagaimana anak-anak? Dengan cara disamakan dulu penyebutnya. Kalian harus mencari dulu melalui KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Anak-anakku, setelah Bu Umah jelaskan tadi cara mencari penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan cara mencari penjumlahan yang berpenyebut tidak sama, sudah Bu Umah jelaskan. Semoga anak-anak paham. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan soal latihan berikut ini. Anak-anak, untuk nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah penyebutnya sudah sama, jadi anak-anak langsung bisa mengerjakan nggih. Semoga dapat nilai yang bagus nanti. Untuk nomor 6 dan nomor 10 silahkan, karena penyebutnya belum sama, anak-anak harus menyamakan penyebutnya dulu ya, sehingga nanti baru bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan. Sekian anak-anak nggih. Selamat mengerjakan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.